Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kemudian saya absen terlebih dahulu. Saya Bu. Hadir ya. Ati hadir. Jae hadir. Febi hadir. Lengkap ya. Sebelum saya bacakan materinya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sikap sabar dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan. Yang terakhir, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami dalil tentang sikap sabar. Hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu bab sabar. Di sini pasti adik-adik pernah ya mendengar apa sih sabar, pasti orang-orang tuh bilang sabar ya, sabar gitu. Tapi adik-adik pernah nggak tahu apa sih sabar itu gitu? Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian sabar secara etimologis, terminologis, dan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar secara etimologis adalah menahan dan mengekang atau al-habs wa al-khuf. Kemudian secara terminologi, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi, seperti musibah, kematian, sakit, kelaparan, dan sebagainya. Tapi juga bisa berupa hal-hal yang disenangi, misalnya segala kenikmatan duniawi yang disukai oleh hawa nafsu. Sabar dalam hal ini berarti menahan dan mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu gitu. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, sabar merupakan ciri khas manusia. Binatang dan malaikat tidak memerlukan sifat sabar gitu. Jadi yang memiliki sifat sabar itu hanya manusia. Binatang tidak memerlukan sifat sabar karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Binatang juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus dihadapinya. Malaikat selalu cenderung kepada kesucian sehingga tidak diperlukan sifat sabar untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya itu. Kesimpulannya, sikap sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Kemudian kita akan membahas tentang keutamaan sikap sabar, keutamaan sifat sabar. Sifat sabar merupakan sifat mulia yang istimewa. Tentu dengan sendirinya orang-orang yang sabar juga menempati posisi yang istimewa. Misalnya dalam menyebutkan orang-orang beriman yang akan mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar ditempatkan dalam urutan pertama sebelum yang lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 15 sampai 17 yang artinya, katakanlah, inginkan aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang dimiliki itu. Untuk orang-orang yang bertakwa pada sisi Tuhan, mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan ada pula pasangan-pasangan yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tepat taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bersabar bukan tanpa alasan. Terdapat berbagai manfaat sabar. Jadi kalau kita menerapkan sifat sabar, kita tuh mendapat beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, orang yang sabar akan senantiasa bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala
Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang keempat, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia. Yang kelima, orang-orang yang sabar akan mengambil hikmah. Yang keenam, orang sabar akan memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Yang ketujuh, sabar merupakan bagian dari iman. Yang kedelapan, sabar membuat kita lebih peka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, segala urusan yang dihadapi oleh orang-orang yang sabar adalah baik. Yang terakhir, sabar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wallahu yuhibbus shabirin. Diikut Allahu yuhibbu sabirin. Yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 146. Jadi dari penjelasan pengertian dan keutamaan sikap sabar tadi, mungkin adik-adik sudah bisa mengambil kesimpulan apa sih arti sabar gitu ya. Kemudian macam-macam sabar. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya As-Sabri fi Al-Quran, sabar dapat dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, sabar menerima cobaan hidup. Cobaan hidup baik fisik maupun non-fisik akan menimpa semua orang. Baik berupa lapar, haus, sakit, rasa takut, kehilangan orang-orang yang dicintai, kerugian harta benda dan lain sebagainya. Tapi adik-adik ingat ya, Allah itu tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya gitu. Jadi kalau misal Allah memberikan kita cobaan, Allah itu yakin kita dapat melewati cobaan itu gitu. Cobaan seperti itu bersifat alami, manusiawi, oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat menghindar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa masalah, ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk gitu. Kemudian yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan kesabaran. Jangan sampai semua kesenangan hidup di dunia itu membuat seseorang lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 65 yang artinya, Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apabila kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah. Kemudian yang keempat, sabar dalam berdakwah. Jalan dakwah adalah jalan panjang yang berliku-liku yang penuh dengan segala onak dan duri. Seseorang yang melalui jalan itu harus memiliki kesabaran. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sabar dalam perang. Dalam peperangan sangat diperlukan kesabaran, apalagi menghadapi musuh yang lebih banyak atau lebih kuat. Dalam terdesak sekalipun, seorang prajurit Islam tidak boleh lari meninggalkan medan perang kecuali sebagai bagian dari siasat perang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, sabar dalam pergaulan. Dalam pergaulan sesama manusia, baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara tetangga dan tetangga, antara guru dengan murid, atau dalam masyarakat yang lebih luas, akan ditemui hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyinggung perasaan. Oleh sebab itu, dalam pergaulan sehari-hari diperlukan kesabaran, sehingga tidak cepat marah atau memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang tidak disukai.
Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Itu adalah contoh macam-macam sabar menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yang terakhir kita akan membahas dalil sikap sabar. Adik-adik ikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatasabbaru Wa man yatasabbaru yusabbirullah yusabbirullah wa ma u'tiya wa ma u'tiya ahaddu ata'an ahadu ata'an khairan khairan wa awsa'a. wa ansa'a. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah SWT pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan itu tadi mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Enggak. Jadi udah jelas ya. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.